Hari ini seluruh tim pengacara Sakatatal sama yang senior, Bang Aloy, yang junior, tapi saya anggap semua ini adalah orang yang memiliki waktu dan menyempatkan waktunya. Itu bagi saya itu adalah lebih tinggi daripada hanya ilmu gitu. Karena kalau ilmu tidak ada waktu buat apa, tapi kalau ada waktu pasti kita mendapat ilmu. Terima kasih. Hari ini LPSK telah rilis bahwa kamu dilindungi oleh LPSK. Jadi jangan takut lagi. Saat kamu pilih untuk diamankan tanpa kesetujuan kami pun itu adalah urusan negara dan saksi. Dari 9 pengaju untuk LPSK perlindungan saksi, hanya satu-satunya klien kami, Sakatatal, yang dianggap jujur, yang lolos asesmen psikologis. Berarti kamu itu adalah dianggap yang memberikan keterangan yang rasio. Yang lain itu hanya ingin memberi kesaksian tapi banyak bohongnya. Nah, saya menilai seperti itu. Jadi ini lembaga negara yang melindungi saksi, bukan melindungi penjahat. Jadi penjahat-penjahat berani kalian melakukan perlindungan LPSK, ketahuan berbohong. Langkah awal pun baru satu langkah ingin berbohong aja udah terpental. Baru satu langkah. Apalagi untuk langkah nanti ketemu saya di persidangan. Oleh karena itu apresiasi buat lembaga perlindungan saksi dan korban, dan kami minta supaya seluruh masyarakat Kota Cirebon bisa hadir pada persidangan tanggal 24 nanti hari Rabu. Saya bersama Ibu Titin, semua kawan-kawan di sini, Repli, Khairudin, Bang Aloy, Novi dari Lampung, Bang Aris dari London, dari Inggris ini. Kemudian hari ini juga kita mendapat kabar baik bahwa saksi yang berbohong, saksi yang halusinasi yang tidak hadir di persidangan terungkap. Dede telah mengakui bahwa dia tidak pernah menandatangani dan berita acara sumpah, dan tidak pernah, kalau bersumpah mungkin tanda tangan sih bisa saja, dan tidak pernah dipanggil pengadilan tapi dilarang datang oleh Pak Rudiana. Ya betul kan Bu Titin seperti itu? Dan dia bohong, tidak ada kejadian mengejar, dia nggak ada berada di lokasi yang tempat tersebut. Jadi buat orang-orang yang melindungi grup saksi-saksi tersebut yang menjadi pahlawan kesiangan, nggak tahu dia mau jadi pahlawan membela siapa, udahlah kalian bertobat, kemudian harus fair mengakui bahwa ada kesalahan atau rekayasa penyidikan dalam perkara ini. Tidak perlu lagi kita berantem, bahkan mereka menggunakan segala upaya untuk melaporkan kita polisi, memancing dengan kesombongan, kekasaran, tapi baru hanya sedikit kalimat Farhad Abbas saja mereka sudah kalang kabut, sudah pusing. Nah, jadi Saka mereka udah kalah, bukan 2-0 lagi, udah 20-0 kalau kalah. Ya, memang Farhad Abbas ngelawan mereka itu, mereka ngelawan saya itu semua. Tapi dengan pertolongan Allah dan dukungan netizen, hari ini Sakatatal menjadi orang yang dianggap jujur, bukan pembohong. Kamu bukan pembohong lagi karena kamu udah lulus, dan wajar kamu dilindungi. Nah, sedangkan orang-orang yang pembohong, saksi-saksi bohong itu yang jahat, kan saya bilang yang mendukung saya namanya geng Farhatian, yang lawan kita namanya geng penjahat. Setuju? Setuju. Nah, oke. Saka, saat mengetahui kesaksian Dede, apa yang kamu rasakan? Ini kan berarti kan bisa menambah kuat perang kamu nanti di PK besok ya? Ya kalau kesaksian Dede, Saka mah alhamdulillah buat nabung juga, bisa jadi buat nabung juga. Ada harapan, namanya Saka ini benar-benar tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Harapannya lebih tinggi lagi. Saat kamu melihat langsung kesaksian Dede, langsung sujud syukur kan? Ya kalau itu mah, kalau feeling Saka juga pasti itu akan terungkap. Jadi sebenarnya Saka tuh udah ada feeling ke depannya, ada yang mengakui bahwa ada salah satu, entah itu AF ataupun Dede. Bang Farhad, ini apakah akan melakukan perlindungan juga untuk Dede, karena kan dia selama 8 tahun merasa ketakutan, tidak ada yang melindungi. Sebenarnya saya kalau Dede itu sudah bertobat aja, nggak tega juga saya masukin di penjara gitu. Karena ini udah memang jalan, namanya tidak ada kejahatan yang sempurna, dan juga yang namanya kebusukan, ikan busuk itu mau disembunyiin juga tetap busuk.
Ikan busuk itu yang sembunyi juga busuk, ikannya juga busuk, kira-kira. Setuju nggak? Setuju. Nah, oleh karena itu kita juga minta LPSK lindungi Dede, lindungi Liga Akbar, karena kalau mereka tidak dilindungi, ya maka orang-orang tidak bersalah akan dihukum seumur hidupnya. Saka akan menjadi terpidana seumur hidupnya, mantan narapidana. Dan dampak trauma psikis yang dialami itu tidak hanya berdampak buat Saka, tapi berdampak buat keluarganya, berdampak buat masyarakat Cirebon, berdampak buat demokrasi Indonesia. Karena negara demokrasi itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kalau sudah tidak ada penghargaan asasi manusia karena guntur, karena tidak adilan, karena ada rekayasa pendidikan dan rekayasa penuntutan maupun pengadilan, maka siapa lagi yang berjuang kalau bukan kita-kita? Jadi saya anggap mulai Bu Titin, Krisnamurti semua yang ada di sini adalah teman-teman yang sefrekuensi dengan kita. Kata pepatah mengatakan burung yang bulunya sama itu selalu terbang sama. Jadi yang berbeda-beda begitu. Yang mereka itu anggap aja kicauan-kicauan yang menurut saya hanya untuk retorika dan manuver yang akhirnya mereka akan hancur dan tidak dipercaya masyarakat. Tandai orang-orang itu, dan saya bersama dengan netizen, saya bersama dengan masyarakat, saya bersama dengan hakim-hakim yang adil. Nah, Bang Farah melihat pasca keterangan Dede ini, tak lama kemudian Ibtu Rudiana memberi somasi kepada Dedi Mulyadi dan kita nggak Ida. peduli itu lagi. Silakan nanti kita buktikan lagi. Jangan sudah tidak nongol. Kan kalian kemarin diam-diam itu kenapa? Karena ingin mengaburkan keterangan rekam jejaknya. Tapi sekarang terungkap sendiri kok. Berarti ini secara langsung mengucapkan terima kasih juga buat Kang Dedi Mulyadi Bang untuk melakukan investigasi. Ya siapapun yang kita mendukung, kita terima kasih. Kan nggak ada pengaruhnya juga. Nanti kan tergantung keyakinan hakim. Karena mau saksinya 10 tetap saja alat buktinya itu 1. Ya kan? Bang, tapi kata Ibtu Rudiana mengatakan bahwa keterangan Dede ini dan di depan Dedi Mulyadi adalah hoax, Bang. Siapa percaya siapa mungkin? Banyak. Pilih aja salah satu mereka yang masuk penjara yang mana nanti. Saya rasa pasti yang memasukkan orang ke penjara yang masuk penjara, bukan orang yang ingin mengeluarkan dari penjara yang keluar masuk penjara. Intinya kami menghimbau kepada penyidik kepolisian Republik Indonesia untuk menjadikan DTJC. Dia yang mengungkap tabir ini. Begitu juga Liga Akbar. Justru kita menghargai adanya keterbukaan dari dia. Selama ini gelap perkara itu. Dan kami juga berharap ada dede-dede lain di sini yang bisa mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Ya ini pembunuhan ini, kalau mereka bilang pembunuhan, lukanya semua sebelah kanan, motornya itu sebelah kanan. Jadi bicara membunuhnya itu katanya nggak ada yang sebelah kiri, sebelah kanan semua. Jadi bisa dimengerti kan? Kasus kecelakaan dibuat kasus yang mencelakakan korban-korban ini. Ayo silakan ngomong lagi. Ya, terima kasih. Sambung dari Pak Aloy tadi, jelas di situ tidak ada jadinya pelemparan berdasarkan keterangan Dede. Itu satu bukti terungkapnya suatu peristiwa pidana dan bukti rekayasa yang merupakan salah satu poin penting. Seperti itu. Belum lagi konteks yang lain-lain, kayak konteks spermanya, visum et repertumnya, keterangan Liga Akbarnya, dan ketidakberselesaian lainnya. Ya. Apakah Dede juga nanti akan dijadikan saksi di sidang PK di Cirebon? Ya, saya nggak peduli mereka jadi saksi dan saksi, yang penting keterangan yang sifatnya menjadi pengetahuan umum itu adalah bagian daripada rekam sejarah, rekam jejak bahwa kalau mereka datang ada waktunya syukur, kalau mereka nggak datang juga, yang penting LPSK udah mengerti dan kita akan menjadikan pertimbangan bahwa ini sangat mudah sekali. Sebenarnya nggak usah sidang lagi, kekeliruan hakim itu nyata dan jelas. Ya. Tapi nanti untuk novumnya tersendiri seperti apa tuh? Iya, ini juga novum juga ini, temuan juga keadaan yang mengakibatkan ya kayak pengakuan saksi itu kan kasus-kasus nggak banyak kasus seperti ini, termasuk hebat ini. Kalau kita bisa membuktikan ini, ya menurut saya setidaknya kita bisa mencegah jangan sampai terulang dan ada orang-orang yang mengalami hal seperti ini. Adit? Ya, baik, di sini saya menambahkan terkait masalah novum.
ini ada beberapa novum yang baru yang akan kita tambahkan dan akan kita ajukan besok tanggal 24 Juni, yang mana novum-novum ini sangat berpengaruh ke depannya terkait dengan pembebasan Saka. Ya, artinya dengan pengajuan besok, yang mudah-mudahan ke depan Saka emang bisa dikatakan bebas murni. Mila. Jarang sedikit. Belajar. Dari beberapa yang tadi telah kita diskusikan untuk persiapan PK nanti, pastinya kita akan sangat positif untuk bebasan Saka Tatal. Seperti itu. Amin. Saka tentang DD yang katanya siap untuk mengganti hukuman yang dialami oleh kalian. Tanggapan Saka bagaimana? Kalau tanggapan Saka mah, kalau emang dia merasa bersalah ya harus bertanggung jawab. Mereka berani berbuat, mereka harus bertanggung jawab apa yang mereka lakukan. Maksudnya kalau mereka masuk penjara kamu masih dia rokok apa enggak? Jangan dapat gitu. Duduk bawah kan? Rokok. Soalnya dia di penjara berokok sendiri kan? Berapa tahun? Bang Farad mungkin ngelihat Dede sosok Satria juga atau malah nganggapnya apa dari Bang Farad sendiri? Ya, pesan buat kura-kura ninja, buat Otong Lenong, buat Jojon, buat siapa lagi? Buat Cowboy Cengeng, ya. Bahwa kami kan nggak sebut nama ya, bahwa kami nggak menang, tapi kalian yang pura-pura menang. Selamat atas mengalahnya selama ini. Ya, dengan rasa rendah hati kami lebih maju sekian langkah, bukan gara-gara rekayasa kami, tapi kalian yang merekayasa dan bagian daripada orang-orang yang bahagia banget melihat orang-orang yang terzolimin. Nah, tapi sekarang masyarakat Indonesia sudah tahu dan yakin keadilan selalu bersama kita. Putusan pra-peradilan itu sudah membuat seluruh DPO itu jadi halusinasi dan kabur. Semua pertimbangan yang dihasilkan oleh hakim adalah semata imajinasi saja, imajiner saja. Tidak ada yang bawa naik motor ke sana, mayatnya, kemudian. Dan ini kita akan mulai ungkap nanti di pengadilan persidangan nanti, bahwa kenapa di 2 TKP dibuat ini apa maksudnya. Kemudian kenapa setelah ditangkap dipindahkan ke Polda Jawa Barat. Harusnya pindahkan Polda Jawa Barat, tangkap dulu, kalau ini tidak, direkayasa oleh Rudiana. Oke, semangat terus. Dan Ibu Dini sakit, Ibu Dini ya perlu. Ini tuan rumah Cirebon. Jadi mungkin kesiapan buat PK nanti seperti apa? Apakah sudah dipersiapkan dengan baik ketua tim? Optimis untuk Ya optimis lah. Pokoknya sekali lagi, yang membuli-buli Bu Titin, kita tidak hajar kalian, tapi kalian jadi kurang ajar. Karena keadilan telah mengajarkan kalian, dan LPSK adalah bukti bahwa kami menang lagi. Menang kita? Perkasa, pengacara keadilan Saka. Nah, karena grup kita ini namanya Perkasa, pengacara perjuangan keadilan Saka, Perkasa. Nah, kalau grup sana namanya Perkosa, pengacara korban Saka. Tapi ternyata bukan Saka pemerkosa ya, dan tidak ada pemerkosaan. Makanya kalau untuk berbuat bagus namanya jadi bagus. Tapi kalau berbuat tidak bagus ya namanya jadi nggak bagus. Perkasa dan perkosa. Setuju? Setuju. Jadi kalau ada yang laporan sama-sama semua kena gitu. Nggak nyebut nama loh. Oke, Bang, ini kan Rudiana itu disebut ada bukti pembunuhan berencana. Dia menyatakan kepada keluarga Vina, tapi sampai sekarang belum dibuka. Rudiana itu awalnya menerima anaknya lantas, ketemu Aib, yang ternyata Aib pernah sakit hati. Rudiana motif pembunuhan cuma mengatakan eksistensi geng motor. Rudiana menyebutkan datang ke 11 orang, namanya segala macam disebutkan. Tapi bosnya Rudiana sekarang bilang fiktif, 2 tinggal 1. Hakim mengatakan itu nggak ada. Ya, gampang kalau kita utak-atik nanti. Masa satu pembunuhan tidak jelas motifnya? Pertimbangan hakim motifnya 3, yang cemburu sama ditolak cintanya. Jadi gara-gara 3 orang cemburu, hebat banget sih Vina. Ya Bu, dintai sama Andi, sama Dani, sama Peggy. Padahal Peggy-nya nggak ada gitu kan. Nah,
Kira-kira seperti itu. Kalau ada kecemburuan, bukalah pintu HP-nya. Kalau menurut saya ini adalah drama rekayasa penyidikan yang paling tidak sempurna. Banyak yang sempurna, terbuka. Ini udah nggak sempurna, terus masih ngotot bahwa itu sempurna. Itu ya. Oke, ternyata teman-teman masih bersama kita. Saya nggak tahu, saya terima kasih yang mendukung saya. Memang saya banyak kelemahan dan kekurangan, tapi maksudnya jangan juga terlalu mengurang-urangkan. Dan dia tidak boleh juga melebih-lebihkan, tapi yang jelas suara netizen itu adalah suara Tuhan. Saka hari ini dilindungi karena Tuhan. Semua kita dari sini karena Tuhan memberi ridho dan takdirnya memang harus seperti ini, dan semoga keadilan ini terus tidak hanya buat Saka tapi buat 7 orang. Minta kepada presiden untuk mengeluarkan semua 7 orang itu. Setuju nggak? Setuju. Nanti kalau dihukum baru masukin lagi. Setuju nggak? tapi gimana kawan-kawan? Kalian setuju nggak? Kamu malam itu pernah jemput Saka? Enggak pernah kan? Tidak, Pak. Si Dede dan si Aik pernah dipukulin kan? Ya, sama saya sama Sadikun. Nah itu dia mukulnya dia itu sama Sadikun. Makanya dia sakit hati ya. Oke, saya udah capek berbicara. Mbak, satu lagi. No crime is perfect. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Begitu juga dugaan yang diduga dilakukan oleh Rudiana. Rekayasa pasti akan terbongkar. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Salam perkasa. Perjuangkan keluarga Saka.